Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dan guru dosen penguji kinerja. Perkenalkan, saya Peter Faber Sukonto SPD, guru SMA Negeri 78 Jakarta, mengampu mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 10, 11, 12. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di LFPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025. Nomor peserta 20101750001 NIM 25104413. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG untuk kelas 11 fase F semester 2, tema hidup itu milik Allah. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Bersiap. Beri salam. Bagi semua ya, Nak, ya. Oke, selamat pagi sekali lagi anak-anak semua. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Halo. Salam sehat tetap. Semangat. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Empat. Dari semua ya? Ada. Oke, mantap ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang topik membangun hidup yang bermartabat. Ada 3 topik yang kita bahas. Minggu lalu kita sudah membahas topik yang pertama, yaitu mengembangkan budaya kasih. Ya, untuk hari ini kita akan membahas topik yang kedua, hidup itu milik Allah. Dan di minggu besok atau minggu berikutnya kita akan bahas tentang gaya hidup sehat. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengharapkan kalian bisa memahami dan menyadari bahwa hidup itu milik Allah. Dalam pertemuan beberapa nanti kalian akan beri pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya, melalui diskusi kelompok. Baik, sebelum masuk pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita hening sejenak, berdiri kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, kami bersyukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk mempertahankan hidup ini dengan senantiasa merawat, menjaga diri sendiri maupun sesama kami. Demi Kristus yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lainnya menerima boleh menangkap diri kami. Ya udah. Nanti menyampaikan. Ini jangan shoot, bisa nggak ini jangan shoot? Ada diskusi kelompok. Dari sini aja. Udah langsung aja nih. Selamat siang teman-teman dan sampai terus. Hari ini kami dari kelompok kami akan mempresentasikan jawaban kami. Oke, mulai dari nomor 1. Jadi pertanyaan itu, siapakah Bunda Teresa? Jadi Bunda Teresa itu lahir pada tahun 1910 sampai 1997. Adalah seorang birawati Katolik yang lahir di Albania dan kemudian menjadi warga negara India. Dia mendirikan misioneris cinta kasih, Missionaries of Charity, sebuah ordo religius yang mengabdikan diri untuk merawat orang miskin, sakit, dan terlantar. Kemudian yang kedua ada apa yang ia lakukan dalam hidupnya di Calcutta. Di Calcutta, India, Bunda Teresa mendirikan berbagai rumah penampungan bagi orang miskin, termasuk rumah sakit bagi yang sakit parah, panti asuhan bagi anak-anak terlantar, dan rumah bagi orang yang sekarat. Ia serta komunitasnya merawat mereka yang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan dan seringkali ditinggalkan oleh keluarga atau masyarakat. Yang ketiga, pertanyaannya adalah mengapa ia disebut sebagai seorang tokoh pendukung lingkungan? Karena Bunda Teresa itu
Peristiwa-peristiwa itu menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak menghargai hidup mereka sebagai menghargai hidup orang lain. Sekian presentasi dari kami Bapak. Terima kasih. Oke, teman-teman. Seksa dulu kelompok kami. Kelompok kami. Kelompok kuda. Kelompok ayam. Sedang amat tuh. Yang menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang, terutama mereka yang menderita karena berbagai hal membelenggu kehidupannya. Tindakan-tindakan menghilangkan nyawa itu memang dilarang, semua ya, semua agama pun melarang. Ada penjelasan dalam masyarakat kita yang menunjukkan bahwa hidup manusia itu kurang dihargai. Ya. Nyawa manusia sering dinilai tidak lebih dari beberapa ratus rupiah. Ya. Banyak terjadi gara-gara parkir, ya, bisa saling bunuh-bunuh dengan tusuk-tusuk, gara-gara semangkok paku bakso, ya, bisa terjadi demikian karena perselisihan. Ya. Ini gejala tidak menghormati hidup manusia itu muncul dalam berbagai bentuk, ya, antara lain sebagai berikut. Ya. Ini gambar apa nih? Ini gambar. Ini gambar. Ini gambar. Nah, orang setrum ya. Biasanya ada beberapa negara menerapkan hukuman ya, hukum dengan melalui setrum listrik ya. Gitu. Pertama tadi tentang bunuh diri ya. Iya, bunuh diri gambarnya orang menggantung ya. Banyak terjadi ya. Di Mojokerto ya, ada anak bunuh diri dengan cara apa? Menggantung diri di rumah, ya kan? Ada lagi kemarin kasus di IPB ya, itu ada anak yang loncat dari apartemen. Ya. Banyak sekali terjadi ya kasus-kasus bunuh diri. Ya, tentunya permasalahannya banyak karena tekanan batin, ya, karena masalah hidupnya banyak ya. Orang perlu masalah tetapi bagaimana menyikapi. Kemudian tentang aborsi ya. Aborsi itu pengguguran kandungan ya. Pengguguran kandungan merupakan tindakan kriminal dan termasuk kategori dosa besar ya. Dosa besar kalau melakukan aborsi ya. Dilarang pasti kenapa itu melanggar agama pasti ya. Dalam berbagai diskusi lokal maupun internasional, baik lingkup nasional maupun internasional bersepakat ya kan aborsi merupakan tindakan yang tidak benarkan ya. Seluruh dunia berarti punya kesimpulan melarang aborsi ya, melarang apapun kondisinya. Tetapi ada pengecualian bila mana tidak sengaja. Tahu-tahu jatuh, ya kan? Nggak sengaja. Lagi hamil, tahu-tahu jatuh. Itu nggak sengaja ya, tidak sengaja. Kalau disengaja berarti dosa, tapi kalau tidak sengaja berarti tidak dosa, karena tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur membunuh, berarti yang mengambil adalah Tuhan sendiri. Nah ini eutanasia juga ya, eutanasia sebenarnya nggak boleh juga ya. Kenapa? Itu karena yang melakukan orang lain, yang membunuh melalui orang-orang lain ya, tidak Allah sendiri yang mengambil. Pokoknya yang membunuh melalui tangan orang itu tidak boleh dan berdosa. Apa itu yang eutanasia? Ada juga eutanasia itu berasal dari bahasa Yunani kematian ya, kematian secara baik atau mudah. Banyak dilakukan dengan isotek mati ya. Banyak kejadian demikian ya. Ada dulu saudara saya itu isotek mati kenapa? Sudah berobat ke luar negeri nggak sembuh-sembuh, sudah habis hartanya berobat tidak sembuh-sembuh ya. Itu sudah akhirnya kesepakatan bersama akhirnya disotek. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Gimana kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Bolehnya kalau kondisi tertentu ya, untuk menghilangkan siksaan merasa bisa dihindarkan. Nah, ada jenis eutanasia ya, ada melalui pelakunya ya, ini namanya kompulsari eutanasia, yaitu
bila orang lain memutuskan kapan seorang akan berakhir. Berarti yang menentukan mati itu orang lain. Itu nggak boleh, ya. Yang kedua yaitu euthanasia, berarti orang itu sendiri yang meminta, ya. Saya sudah pasrah, ya kan? Saya sudah disuntik mati saja daripada repotin orang lain. Itu kemauan sendiri. Itu pun sebenarnya tidak boleh, karena yang berhak untuk mengambil hidup itu adalah Tuhan sendiri. Tiap orang tidak boleh mengambil hidup orang lain maupun diri sendiri. Nah, ada euthanasia aktif, ya, ada euthanasia pasif, ya. Dari segi caranya, ya, mempercepat kematian seorang dengan terencana, ya, yaitu permintaan pasien sendiri. Kemudian yang pasif yaitu pengobatan yang sia-sia. Sudah berhenti stop, obatnya stop, ya, mau nggak mau dia akan mati sendiri, ya. Nah, kita masuk dalam hukuman mati. Hukuman mati itu juga bagian dari apa? Menghilangkan nyawa, ya, manusia, ya. Ada beberapa negara yang menerapkan hukuman, ya, hukuman mati, ya. Hukuman mati yang macam-macam, ya kan? Ada hukum pancung, hukuman gantung, hukuman apa? Suntik mati, ada hukuman tembak, ada hukuman rajam, ya. Kira-kira yang tahu hukuman pancung di negara mana yang masih menerapkan sampai sekarang? Mana? Arab, ya, Pak pancung, ya. Nah, hukuman gantung kira-kira di mana? Negara mana yang masih menerapkan sampai sekarang? Kemudian hukuman suntik mati, kira-kira Amerika masih menerapkan, ya. Kemudian hukuman tembak, Indonesia juga menerapkan, ya, bila mana melakukan kesalahan yang sangat berat. Kemudian hukuman rajam, mana yang masih menerapkan dari sekarang saat ini? Nggak ada, ya. Nah, itu tentang hukuman. Ya. Coba kalian mencari ayat-ayat dalam kitab, ya. Perjanjian Lama, ya. Dan yang harus menghormati hidup manusia dan tidak boleh membunuh, ya. Yang kedua, carilah ayat atau penikmat kitab suci Perjanjian Baru yang mengharuskan kita menghargai hidup manusia. Dan ketiga, carilah tetasan ajaran Yesus dalam hal menghormati hidup manusia. Dan terakhir, kiranya ajaran gereja tentang menghormati hidup manusia. Ya, kembali ke kelompok, ya. Kalian coba jawab dari beberapa pertanyaan yang di-share. Silakan, waktunya 5 menit. Nanti perwakilan kelompok boleh menyampaikan hasil diskusi kelompok, ya. Udah kirimin. Kelompok kambing mana kelompok? Kambing suaranya masih semangat, ya. Kelompok sapi suaranya masih semangat. Kelompok kuda masih semangat kan nih? Suaranya mana? Mana suaramu? Kelompok ayam bertelur suaranya mana? Oke, masih semangat, ya. Sudah kerjakan, ya. Pak, kelompok saya, Pak. Oke, silakan kelompok Sapi. kambing. Sapi, ya. Pak. Oke, Sapi, Pak. Sapi udah siap. Ya, silakan kelompok sapi. Oke, Pak. Waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Kalau yang kelompok yang lainnya nyimak, ya. Kelompok yang lainnya nyimak boleh. Kami dari kelompok sapi, kita mulai dulu dengan yel-yelnya, ya, biar semangat. Kelompok sapi mana suaranya? Oke, langsung aja kita jawab. Yang pertama, silakan. Yang pertama itu adalah menghormati hidup manusia dan tidak boleh membunuh. Yaitu dengan biaya orang yang itu ayat 30 ayat 20
Yang kedua adalah lima ayat 10. Sesungguhnya saudara semua memiliki melakukan salah orang dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu telah melakukan yang salah. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki makanan yang tinggi dan mati. Yang ketiga adalah Lukas 10 ayat 12 sampai ayat 7, di mana dia menjelaskan tentang perumpamaan tentang orang samanya yang berempati yang memberikan bantuan. Harga hidup manusia berarti memberikan belas kasih kepada siapapun, bahkan kepada orang yang dianggap sebagai musuh. Berikutnya saya akan menjawab yang poin C, yaitu apa batasan ajaran Yesus dalam hal menghormati hidup manusia. Sebetulnya Yesus itu dalam pengajarannya sudah seringkali mengutamakan yang namanya kasih, hukum kasih. Kita sebagai umat Katolik diajarkan oleh Yesus bahwa kita harus mengasihi sesama kita, baik musuh kita, bahkan dengan sesama kita sendiri. Misalnya seperti kita lihat dalam Matius 5 ayat 44, Yesus menyebutkan bahwa kita tidak boleh membunuh musuh kita, melainkan kita harus mengasihi musuh kita. Itulah yang menjadi kekasih Yesus dalam hal menghormati hidup. Dan yang berikutnya yang D, apa kiranya ajaran gereja tentang menghargai hidup manusia. Nah, untuk yang D ini, gereja mengharapkan agar kita orang Katolik itu bisa menjadikan menghargai hidup manusia itu sebagai budaya kita. Kita mengurangi dan juga menghindari yang namanya membunuh dan juga kekerasan serta maut itu harus disingkirkan dan dikikis. Untuk itu dapat diusahakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menggali dan menyebarluaskan ajaran tentang kemanusiaan baik dari ideologi negara kita yaitu Pancasila dan dokumen-dokumen negara lainnya. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami jelaskan hasil kerja kelompok kami. Sekali lagi kita cek sound lagi. Baik teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertahta dari surga. Puji dan syukur Bapa kami haturkan kepadamu karena pada kesempatan ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami tentang bagaimana kami hargai sebagai seorang individu oleh Tuhan. Ya Bapak, kami belajar banyak hal hari ini, bagaimana kami harus bisa menghindari dan juga menghindari kematian yang disengaja dan bagaimana kami boleh menghargai hidup kami seperti Engkau yang menghargai setiap individu yang Kau ciptakan. Bapak, bantulah kami supaya kedepannya kami boleh menghargai diri kami dan menghargai sesama kami seperti Engkau mengasihi semua orang. Terima kasih ya Bapak, dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang lainnya. Kiranya Engkau boleh memberkati kami supaya kami boleh memahami bahan yang akan kami pelajari kemudian. Terima kasih ya Bapak, dan doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Yus. Oke, sampai jumpa anak-anak.